Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa 3M menjaga kesehatan, yaitu 3M mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker. Adik-adik, pembahasan kali ini yaitu pertemuan keempat ini adalah mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Adik-adik, perlu juga kalian ketahui indikator atau tujuan yang kita capai pada hari ini, yaitu mengidentifikasi informasi tentang fabel dan legenda setempat, kemudian mampu menceritakan kembali isi fabel, yang ketiga mampu menelaah struktur dan kebahasan fabel legenda daerah setempat, kemudian yang keempat adalah mampu memerankan isi fabel legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Adik-adik, menceritakan tentang fabel atau cerita yang tentunya kalian pernah membaca buku cerita atau buku fabel. Nah, cerita itu hanya biasanya kita lakukan sehari-hari, misalnya bercakap-cakap dengan teman atau bercerita tentang sahabat. Nah, kalau buku fabel atau buku cerita fabel itu tentang cerita-cerita binatang yang biasanya kalian baca. Biasanya contoh misalnya di sini kancil dan buaya. Nah, kancil dan buaya itu yang harus kalian tahu. Jadi itu cerita kancil dan buaya itu hanya menyerupai sebuah binatang, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita tahu, atau ada yang pesan yang kita bisa ambil dari cerita kancil dan buaya. Jadi cerita di sini itu misalnya merupakan jenis teks narasi mencakup semua jenis tulisan atau yang mengandung unsur cerita. Kemudian fabel itu secara etimologis itu berasal dari bahasa Latin atau fabulat, yang merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, contoh seperti kancil dan buaya. Nah, di situ yang harus kita ambil baiknya atau sisi positifnya itu si kancil, yang mana si kancil ini sifatnya sangat cerdik, sangat pintar. Dia bisa melakukan segala sesuatu, berbagai macam yang bisa mengakali si buaya ini. Adik-adik, jadi di sini kita bisa mengenali ciri-ciri fabel, yaitu mengenali ciri-ciri fabel, misalnya ciri umum fabel. Jadi ciri-ciri di sini misalnya contoh di sini ada belalang sembah. Nah, ini contoh cerita fabel belalang sembah. Kemudian belalang sembah. Kemudian teks fabel 2 yaitu sesama saudara harus berbagi. Nah, jadi kedua cerita ini disebut dengan fabel karena ini berkisah tentang seekor binatang ya. Nah, dari cerita ini tolong kalian baca, dipahami, dimengerti ya kedua cerita ini. Jadi tolong dibaca-baca dari kedua fabel 1 dengan fabel 2. Jadi yang judulnya belalang sembah fabel 1, kemudian fabel 2 sesama saudara harus berbagi. Nah, di sini jadi harus dibaca baik-baik, dipahami. Nah, di sini ada tugas ya. Jadi tugas ini daftarlah rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita fabel ini. Nah, cerita fabel ini misalnya fabel 1 peristiwa apa?
Misalnya peristiwa paragraf 1 tentang apa, rincian peristiwanya tentang apa. Jadi di sini sudah ada contoh seperti rincian peristiwa semut pergi ke gua-gua untuk mengumpulkan makanan. Nah, itu peristiwa untuk paragraf 1 misalnya paragraf 1. Jadi itu yang harus kalian tulis di rincian peristiwa. Kemudian peristiwa kedua. Nah, dibaca-baca yang mana yang termasuk peristiwa kedua dalam isi fabel 1. Kemudian peristiwa 3 dan peristiwa 4. Jadi ini tugas yang harus kalian kerjakan. Kemudian setelah dikerjakan dikirim lewat WA-nya ibu ya. Adik-adik tolong dipahami ya. Jadi penjelasan saya ini tolong dipahami, dan tugas yang saya berikan ini tolong dijawab dengan benar. Dengan cara menjawab, lihat di fabel 1 yaitu yang berjudul Belalang Sembah. Adik-adik, sekian dulu penjelasan saya pada hari ini. Apabila kalau tidak dipahami, tolong ditanya di grup ya, di grup, jangan takut-takut. Jadi tolong ditanya apa yang belum dipahami dan belum dimengerti. Nah, tugas kalian baru bagian A saja yang harus kalian isi, yaitu hanya peristiwa 1, peristiwa 3, dan peristiwa 4. Nah, yang harus kalian jawab itu kurang, tinggal peristiwa 2, 3, dan 4. Jadi kalian lanjutkan dengan jawaban kalian sendiri. Dan jangan lupa mendaftar hadir lewat WA grup. Adik-adik, cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.